Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten horor kami di Horor Dini Hari. Cerita horor yang akan saya bawakan kali ini adalah cerita pertama kali yang dikirim oleh salah satu pendengar kami bernama V-Story. Kebetulan cerita ini bisa kalian baca di karya karsa penulis, dan link karya karsa penulis akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Sebelum saya mulai ceritanya, kalian bisa bantu kami untuk tekan tombol subscribe dan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan kami sajikan nantinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi dengan nama, latar belakang tempat kejadian, dan profesi yang saya samarkan. Perkenalkan, nama saya Bella. Pada waktu itu, saya bekerja sebagai karyawan di sebuah mall di salah satu kota besar di Indonesia. Seperti pada umumnya, karyawan yang bekerja di mall mendapatkan 2 shift, yaitu shift pagi yang diisi oleh 3 karyawan. Masuk pukul 8 pagi hingga 5 sore, yang berarti siapapun yang bertugas pada saat itu mempunyai kewajiban untuk membuka toko. Dan shift siang diisi oleh 4 orang karyawan yang masuk pukul 2 siang hingga 10 malam, yang berarti mereka memiliki kewajiban untuk menutup toko. Kebetulan hari itu saya masuk shift siang. Selama seharian bekerja, kegiatan berjalan seperti bagaimana semestinya. Banyak orang berdatangan, ada yang membeli atau sekedar hanya melihat-lihat. Kebetulan hari itu memang agak ramai pengunjung. Bagaimana tidak? Karena ternyata waktu itu adalah tanggal merah. Namun, saya juga tidak terlalu memperhatikan kalau hari itu tanggal merah yang bertepatan dengan hari apa. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam lebih. Biasanya, antara 10-15 menit sebelum toko tutup, kami sudah mulai bersiap-siap dengan perhitungan penjualan di kasir. Supaya saat tepat pukul 10, kami bisa langsung segera pulang. Atau setidaknya tidak terlalu lama jika ada selisih perhitungan pembayaran uang cash, debit, atau stok barang, dan lain sebagainya. Karena aturan di tempat saya bekerja ini, laporan penjualan harian harus akurat di setiap harinya, supaya memudahkan saat laporan mingguan atau laporan bulanan yang sudah rapi, akurat, dan tidak berantakan. Tepat pukul 10, saya keluar dari toko dan menuju tempat parkir bersama teman-teman yang lain, yaitu Weni, Randy, dan Citra. Sambil berjalan dan mengobrol, Weni pun menyela. Guys, kalian gak ada yang pengen ngopi nih? Ngopi bentar yuk, di seberang, di kedai Bang Adit. Yaudah yuk, bentaran doang ya tapi, jawab Randy. Aku gak ikut ya, mau jemput kakakku ke stasiun. Bentar lagi udah sampai. Citra pun ikut menyaut. Kalian aja lah berdua, ngantuk nih, pengen cepet pulang, jawabku sambil berjalan. Gak asik nih kalian. Yaudahlah, berdua aja kita, kata Weni dan Randy yang kompak. Singkat cerita, saya tidak ikut ajakan ngopi dan memilih pulang terlebih dahulu. Dengan naik motor, saya berjalan menuju ke arah jalan pulang. Normalnya, perjalanan sampai di rumah hanya membutuhkan waktu sekitar 15-18 menit menggunakan motor, karena jalan dari mall hingga ke rumah saya cukup dekat. Namun malam itu, entah kenapa saya ingin lewat jalur alternatif saja. Padahal, biasanya saya hanya melewati jalur itu saat siang hari. Saya yang sudah mengantuk
hanya berpikir supaya lebih cepat sampai di rumah karena menghindari lampu merah. Dan memilih jalur ini ternyata bukanlah keputusan yang tepat. Jalur alternatif ini biasanya cukup ramai. Ya, walaupun tidak seramai dengan jalan utama, tapi terhitung ramai untuk sebutan jalur alternatif. Tapi malam itu cukup sepi. Tidak ada motor yang berseliweran atau sekedar warga yang keluar rumah. Kok tumben? Sepi banget, gak ada yang lewat. Atau kalau malam memang sepi begini ya? Kata saya dalam hati. Setelah sekitar 200 meter berjalan, akhirnya terjawab pertanyaan saya, kenapa jalan ini sepi? Ternyata sedang ada perbaikan jalan. Jalan dibuka sedikit yang hanya bisa digunakan untuk 2 motor lewat. Mungkin para pekerja kasihan jika ada pengendara yang harus putar balik. Saya memutuskan lewat jalur yang disediakan karena jalan itu tembus ke jalan utama dekat rumah. Tidak ada yang aneh karena memang jalur alternatif ini sering dilakukan perbaikan. Kadang perbaikan memakan waktu cukup lama, kadang juga sebentar. Yang jelas, perbaikan jalan di jalur ini adalah hal yang sangat lumrah pada waktu itu. Sebenarnya saya agak bingung. Jalan ditutup dan dialihkan masuk ke gang rumah yang berbelok-belok. Karena biasanya hanya ditutup satu arah saja dan masih bisa dilewati. Namun, tidak menjadi masalah. Toh menurut saya, asal ke arah kiri saja pasti ketemu jalan utama yang saya hafal ke arah rumah. Sebagai gambaran, gang berbelok yang asing bagi saya ini bukan gang yang terlalu kecil, tetapi masih bisa dilewati 1 mobil dan 1 motor. Tiba-tiba di tengah perjalanan, saya bertemu dengan pengendara becak. Dengan perlahan dan seperti terlihat kelelahan mengayuh becaknya. Saya melihat becak itu keluar dari salah satu gang. Sedikit lega. Setidaknya ada yang bisa saya ikuti. Tak lama kemudian, akhirnya saya keluar dari jalan berbelok-belok ini. Karena kebetulan HP saya juga mati, jadi tidak ada Google Maps yang bisa diandalkan pada waktu itu. Mungkin apa Pak becak ini warga setempat yang sedang pulang menuju rumah ya? Atau mungkin dia baru saja keluar dari rumah dan hendak mencari penumpang, kata saya dalam hati. Namun anehnya, semakin lama jalan yang saya lewati semakin sempit. Dalam hati saya berkata, "Duh, benar gak ya ini? Jangan-jangan dia juga gak tahu jalan." Ya udahlah, coba ikuti sampai pojokan. Kalau salah ya tinggal putar balik aja. Kayaknya sebentar lagi sudah sampai pojok jalan. Siapa tahu saya kenal dengan jalan setelah pojokan itu. Sebenarnya di sini saya mulai bimbang. Antara mau mendahului Pak Becak dan turun bertanya kepada dia tentang arah ke jalan A, atau memilih putar balik saja ke arah awal jalur alternatif tadi. Sampailah akhirnya di pojokan. Tidak tahu kenapa, ternyata setelah sampai, itu adalah pojokan jalan dengan ada 1 belokan ke arah kanan. Perasaan saya sudah mulai tidak enak. Dan benar saja, saat saya menoleh ke kanan, ternyata jalan itu buntu. Becak yang saya ikuti dari tadi, tidak lagi saya lihat dan hilang entah kemana. Tidak masuk akal memang. Setelah melihat ke arah depan, lebih mengejutkannya lagi, ternyata saya berada di luar tembok berwarna putih usang yang lumayan penuh lumut. Dengan cat yang sudah banyak mengelupas, saya melihat jelas ada bunga kamboja di dalamnya. Keadaannya benar-benar sepi, hingga suara angin pun terdengar sangat jelas di telinga saya. Sekian detik saya baru tersadar. Ternyata saya berada di depan tembok pemakaman. Dan belokan jalan yang saya lihat sebelumnya pun tidak ada. Benar-benar jalan buntu. Tepatnya, itu adalah jalan buntu tembok samping pemakaman. Seketika saya langsung panik dan berkeringat dingin.
Kemudian dengan secepat kilat, saya langsung saja membalikkan motor saya. Dengan sekencang-kencangnya, saya berusaha kembali ke arah awal menuju jalan alternatif. Dan anehnya lagi, ternyata jalan ini tidak terlalu berbelok-belok seperti tadi. Hanya saja jalan lurus yang memang sedang diperbaiki. Keanehan pun masih bertambah. Saya tancap gas sekencang saya bisa. Tapi saya merasa tidak kunjung sampai di ujung belokan awal mula jalan alternatif tadi. Di sepanjang jalan saya hanya bisa beristighfar dan membaca ayat kursi sebanyak yang saya mampu. Hingga tidak terhitung seberapa banyak saya membaca ayat kursi tersebut. Setelah cukup lama, akhirnya saya sampai di belokan awal jalur alternatif tadi. Lega rasanya. Akhirnya saya kembali lewat jalan utama dan melewati lampu merah. Sekedar informasi, saat akan belok ke jalan utama, saya yang penasaran pun menengok ke belakang. Dan ternyata, jalan yang baru saja saya lewati cukup terang dengan pijaran lampu kota seperti jalan-jalan protokol pada umumnya. Jalur alternatif itu tampak terang seperti biasa, walau memang tidak ada pengendara lain yang lewat pada waktu itu. Tidak mau ambil pusing, saya terus berjalan ke jalur utama menuju arah pulang. Tak butuh waktu lama, akhirnya saya pun sampai di rumah. Karena memang seperti yang saya sudah ceritakan dari awal, jarak antara mall dan rumah saya tidak begitu jauh, hanya sekitar 15-18 menit. Begitu sesampainya di rumah, belum juga saya turun dari motor, kemudian ibu menghampiri saya dan bertanya, "Nak, kamu hampir kemana aja sih? Kok baru pulang? Dari tadi ibu telepon juga gak diangkat-angkat." "Iya, kemana aja sih? Bikin khawatir orang di rumah. Ngabarin kek," sahut kakakku dengan nada khawatir. "Gak kemana-mana, Bu. Saya langsung pulang jam 10 setelah tutup toko. Emang jam berapa sih sekarang?" tanyaku dengan nada penasaran. "Beneran langsung pulang? Sekarang itu udah hampir jam 12 malam. Makanya ibu khawatir. Karena telepon juga gak diangkat-angkat," jawab ibu. Seketika perasaan menjadi campur aduk dan syok. Setelah masuk rumah dan meminum air putih, kemudian saya menceritakan kepada ibu apa yang baru saja terjadi. Dan saya baru tersadar, ternyata dari tadi saya berputar-putar di jalan alternatif hampir 2 jam. Padahal, menurut logika saya, tidak mungkin selama itu saya berputar-putar di jalur itu. Kemudian kakakku menyela kembali. "Lah, ini kan tanggal 1 Suro. Kamu gak tahu?" Semakin menambah rasa campur aduk saat itu, ternyata peringatan tanggal merah yang tidak saya perhatikan itu adalah tanggal 1 Suro. Kemudian ibu menenangkanku. Sudah. Yang penting udah selamat sampai rumah. Mungkin lagi apes aja. Sana bersih-bersih dulu. Sudah sholat isya belum? Kalau belum, sholat dulu, baru tidur ya." Keesokan harinya, saya bekerja seperti biasa. Kebetulan hari itu saya masuk shift pagi. Singkat cerita, saya sudah sampai di parkiran. Dari kejauhan, ternyata ada Weni. Kebetulan dia juga shift pagi. Sambil berteriak, dia memanggil nama saya. "Bella." "Hai Wen, tumben jam segini udah datang?" tanyaku. "Iya nih, biar gak buru-buru," jawab Weni. Karena memang kebiasaan Weni datang di jam mepet dan hampir telat. Sambil berjalan menuju arah toko, Weni bercerita bahwa tadi malam saat ngopi bersama Randy, Bang Adit pemilik kedai kopi menceritakan kalau di jalur alternatif yang sering saya lewati pas siang hari itu ternyata telah terjadi kecelakaan seminggu yang lalu. Beca yang tertabrak mobil. Katanya, mobil yang menghindari lubang dan tanpa sengaja malah menabrak beca dari arah sebaliknya. Karena saat itu hujan sangat deras, dan kasihannya, si pengendara beca
meninggal di tempat. Tapi seramnya menurut warga sekitar, Pak Beca sering menampakkan diri saat malam hari. Ya udah, jangan lewat jalan alternatif dulu ya Bel. Siapa tahu siang-siang pun bapaknya nongol, ucap Weni di akhir ceritanya. Ya ampun, kasihan ya. Makasih ya Wen, udah diingetin. Kita kok nggak tahu ya ada berita itu. Ada untungnya lah kalian ngopi semalam, jadi tahu deh info terupdate. Jawabku sambil ketawa seolah tidak terjadi apa-apa. Karena saya tahu Weni adalah seorang yang sangat penakut. Jika saya menceritakan pengalaman saya, pasti dia takut dengan hebohnya. Jadi saya pikir lebih baik untuk diam dan tidak menceritakannya. Saya anggap cukup dengan berpikir kalau saya sedang apes pada waktu itu. Sebagai tambahan informasi, saat pulang kerja di hari itu, saya menengok arah jalur alternatif tersebut. Ternyata jalannya ramai, namun tidak terlalu ramai seperti biasanya. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal bagaimana kondisi jalan itu. Dan tidak ada satupun tanda bahwa jalan tersebut sedang dalam perbaikan. Wah, gila. Jadi, sepertinya Bella hampir saja dibawa ke dunia lain. Cuman pada waktu itu, Bella dihadapkan dengan dua pilihan yang mana akan membawanya kembali ke dunianya atau dia akan salah memilih dan terjebak selamanya di alam gaib tersebut. Jadi apakah itu arti dari persimpangan jalan yang ingin Bella coba ceritakan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan kisah asupan horor selanjutnya dari kami. Seperti biasa, kami sangat terbuka menerima kritik dan saran demi perkembangan channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.